Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallim tasliman katsira, amma ba'd. Para pemirsa, teman-teman dan semua penggiat kajian Tanbihul Masyi dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam rangka ngaji bareng kitab Tanbihul Masyi, karya dari ulama besar dari Aceh, yaitu Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri Al-Jawi. Namun sebelum kita mulai, marilah kita hadrah Fatihah dulu, kemudian kita berzikir sebentar. Setelah itu kita lanjutkan lagi pengajian yang telah lalu, dan kita lanjutkan di bab berikutnya tentang konsep wahdatul wujud menurut Syekh Abdul Rauf Singkel. Li hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa li jamil malaikatil muqarrabin wa malaikati hamalatil arsy wa jami' awliya'illahi sholihin fi kulli makan lahum minna jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oleh hadrati Nabi Habil Abbas Bailapin Malakan wa Syekh Abdul Qadir Jalil, Syekh Uwais Al-Qarni, Syekh Muhammad Junaid Al-Baghdadi, wa Syekh Abdul Yazid Al-Bustami, wa Syekh Uwais Al-Qarni, wa Syekh Abdullah As-Sattari, wa Syekh Muhammad bin Al-Ghuthi, wa Syekh Sibutullah Siwajihuddin Al-Alawi, wa Syekh Ahmad Ali As-Sinawi, wa Syekh Ahmad Al-Kushashi, wa Syekh Abdul Rauf As-Singkel Al-Fansuri Al-Jawi, wa jami'i al-masyayikh fi tariqah syatariyah fi anha'il alam, minhum Mbah Darmo Oi Habib Umar Faisal Alaiturus, wa Mbah Yai Abdul Haris, wa Mbah Yai Nurwarji, wa Kiai Haji Ade Nasihul Umam, wa jamil masyayikh li hadhihi tariqah, wa jami' turuqi sufiyah, tariqah suruhwardiyah, tariqah ishqiyah, tariqah khalwatiyah, tariqah akmaliyah, tariqah naqsyabandiyah, tariqah qadiriyah, tariqah syadiliyah, tariqah hamdaniyah, tariqah jizdiyah, tariqah rifa'iyah, tariqah idrisiyah, tariqah ahmadiyah, wa jami' turuqi sufiyah, wa jami' awliya'illahi sholihin, rijalan wa nisa'an ahyan wa amwata, barran wa bahran, shallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin 'azim wa natubu ilaih. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. 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 Allah. 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 Allahu. 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 Hmm. 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 Subhanallah. Alhamdulillah. Zikir tadi sudah kita laksanakan. Kemudian apapun yang kita lakukan semuanya diridhoi oleh Allah dan mendatangkan berkah bagi kita semuanya. Mari kita mulai melanjutkan kajian dari kitab Tanbihul Masyi, karya dari Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri Al-Jawi. Pada kesempatan yang lalu sudah kita bahas tentang bagaimana konsep dari wahdatul wujud yang digagas oleh Syekh Abdul Rauf Singkel ya. Dan beliau sempat menyitir atau mengambil keterangan dari kitab Fususul Hikam, yaitu karya Ibnu Arabi yang bunyinya wa a'yanuna fi nafsil amri dhilluhu la ghair. Dan hakikat dari
uh, esensi atau entitas kita itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah bayangannya. Kemudian ungkapan ini diterangkan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Ahmad Al-Jami dalam syarahnya tentang kitab Fususul Hikam. Beliau menerangkan bahwasanya sawa'un kanat ya'ni tilkal a'yanu kharijiyatan au thabitatan amma a'yanuna thabitah fali annaha dhillun lidzatil ilahiyah al-mutalabbisah bisyuniha wa amma a'yanuna al-kharijiyah fali annaha dhillun li'a'yanina al-thabitah wa dhillud dhilli dhillun bil wasitoh intaha. Jadi Syekh Abdurrahman bin Ahmad Al-Jami sebagaimana tadi sudah diungkapkan dalam kitab ini, beliau mengatakan bahwasanya dari keterangan tentang a'yanuna tadi yang diungkapkan oleh Syekh Ibnu Arabi, bahwasanya yang dimaksud dari ungkapan ini tentang kita itu hanyalah bayangan dari Allah, itu maksudnya adalah sawa'un kanat, sama saja apakah entitas kita, keberadaan kita, baik yang bersifat kharijiyah, potensi kita atau esensi kita yang bersifat kharijiyah, yang lahir, yang tampak, ataupun yang sabitah yang bersifat tetap tapi mungkin bahasa yang lebih sederhana itu, yang tetap itu adalah yang sifatnya tak tampak ya. Amma a'yanuna al-thabitah, sedangkan a'yan kita yang thabitah itu karena li'annaha, karena a'yan tersebut merupakan dillun lidzati al-ilahiyah, merupakan bayangan dari zat Allah yang menyatu di dalamnya, maka tetap saja itu bayangan. Meskipun dia menyatu ataupun bercampur, tetap aja itu bayangan. Sedangkan a'yan yang kharijiyah itu juga termasuk bayangan dari a'yan thabitah tadi, sehingga bayangan dari bayangan itu dianggap tetap bayangan walaupun dengan perantara. Artinya apa? Dengan bahasa yang sederhana, kalau kita ungkapkan dengan bahasa yang sederhana, bentuk lahir, jadi keberadaan kita secara fisik ini, itu merupakan bayangan dari keberadaan kita secara batin atau roh atau rohani kita. Dan rohani kita, roh kita itu sejatinya adalah bayangan dari zat Allah. Dan bayangan dari bayangan zat Allah ya tetap aja dianggap bayangan walaupun dengan perantara. Kata wujud tadi jangan dibayangkan wujud itu rupa ya. Tidak, itu berbeda dengan ungkapan bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Dalam bahasa Arab kata wujud itu diartikan keberadaan atau entitas atau eksistensi. Sedangkan wujud dalam bahasa Indonesia, kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya adalah rupa, bentuk, walaupun juga bisa diartikan juga keberadaan. Namun paling umum yang sering muncul dalam persepsi kita, wujud itu adalah rupa. Maka kalau ada ungkapan wujud kita ini adalah bayangan Tuhan, kata wujud ini jangan dipersepsikan bentuk kita ini seperti bentuk Tuhan. Tidak sama. Itu diungkapkan oleh Syabdurrahman dalam keterangan berikutnya. Wa idza taqarrara laka hadza fanaqulu laisa lahu wujud. Dan apabila sudah tetap atau sudah kamu mengetahui tentang hal ini, maka kami akan katakan kepada kamu bahwasanya laisa lahu wujudun illa biwujudi sahibidil, tidak ada wujud atau keberadaan itu tidak mungkin ada tanpa ada keberadaan sahibuddil yang memiliki bayangan. Jadi keberadaan dari bayangan itu ada karena adanya yang memiliki bayangan. Artinya apa? Wa wujududzil mutawaqqifun ala wujudi sahibidzil. Wujud atau keberadaan, eksistensi dari bayangan itu bergantung, terikat dengan adanya
atau keberadaan dari zat yang memiliki bayangan itu. Fakullama la wujuda lahu illa bi ghairihi fal wujud lidzalika al ghair haqiqah. Maka setiap atau ketika wujud yang ada dalam bayangan itu atau keberadaan bayangan itu tidak akan ada tanpa adanya zat yang memiliki bayangan itu, maka wujud bayangan itu sejatinya tidak nyata. Berarti yang nyata adalah zat yang memiliki bayangan itu yang hakikoh. Nah, wa kadzalikal kamalat at-tabi'ah lil wujud, dan demikian juga segala macam sifat yang sempurna yang mengikuti dari keberadaan ini. Segala macam hal yang sifatnya itu kesempurnaan yang muncul dalam zat, dalam wujud ini, dalam bayangan ini, itu semuanya juga ikut dari hakikatnya zat Tuhan. Sekali lagi ya, wujud ini yang diartikan dengan rupa, keberadaan atau eksistensi tadi. Wa bihadza at-taqrir, dengan ketetapan ini atau dengan keterangan ini, maka ta'lamu, kamu mengetahui bahwasanya annal alam milkunil haq, alam semesta ini hakikatnya adalah milik dari al-haq, zat Allah atau Tuhan subhanahu wa bihi wujuduhu, dan karena keberadaan Tuhanlah alam ini ada. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diungkapkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis, wa ma nahnu illa bihi walahu, dan kita ini semata-mata hanyalah karenanya adanya kita, dan keberadaan kita ini hanyalah semata-mata karenanya, karena adanya dia, walahu, dan karena miliknya. Wa ta'lamu, maka kamu akan mengetahui juga, aidon juga, annahu laisa bi'ainil haq min kulil wujuh, bahwa hakikat alam itu bukanlah zat Allah. Dari hal ini kita akan paham, namanya bayangannya bukan hakikatnya, bukan wujud utamanya gitu loh. Jadi nggak bisa orang mengatakan, oh wujud Allah itu seperti ini, nggak bisa. Kenapa? Ini kan hanya bayangan, bukan wujud utama, bukan wujud hakiki gitu. Hanya berupa bayangan. Itu pun bayangan mungkin hanya secuil. Ibaratnya kalau panjenengan lihat cermin gitu ya, kita itu hanya secuil dari bayangan itu. Jadi kalau kita anggap Tuhan seperti ini, kecil, padahal yang tampak aslinya luas sekali, nggak terhingga, kita nggak bisa menjangkaunya gitu. Kan nggak bisa kita mengatakan seperti itu. Li'annahu law kana 'ainahu lama sahaqahu, karena kalau umpamanya ungkapan ini benar, maksudnya kalau dikatakan alam itu merupakan zatnya Allah, maka tidak benar ungkapan Allah atau sabda Allah atau firman Allah dalam ayat yang mengatakan khaliqu kulli syai', dan dialah zat yang menciptakan segala sesuatu. Li'anal khaliqa, karena sang pencipta itu la yatasawwaru an yakhluqa 'ainahu, tidak akan mungkin menciptakan zatnya sendiri. Masa seorang, umpamanya kita bayangkan tukang atau seorang pembuat patung, masa menciptakan patungnya sendiri, atau bukan patungnya, menciptakan dirinya sendiri? Tidak bisa. Tidak bisa. Menciptakan dirinya sendiri maksudnya menciptakan tangannya, tidak bisa. Bukan tidak bisa, tapi tidak logis gitu. Seperti itu tidak logis. Kenapa?
tidak logis. Wa qad qala bima qala fil Qur'ani wa khataba nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam. Demikian karena diungkapkan juga dalam Al-Qur'an sebagaimana Allah itu mengungkapkan ungkapan ini dalam Al-Qur'an, dan Allah itu berbicara kepada Nabi Muhammad SAW dalam ungkapan Al-Quran ini, biqauli wa bikul Allahu khaliqu kulli syai'. Qul, katakan wahai Muhammad, Allah, Gusti Allah itu khaliqu kulli syai', itu zat yang menciptakan segala macam sesuatu. Kalau ungkapan ini mestinya benar, berarti tidak benar ada orang yang mengucapkan umpamanya. Kenapa Allah tidak mengucapkan ungkapan seperti ini umpamanya? Wa ma qala qul Allahu khaliqu ainihi. Kenapa Allah tidak mengucapkan dalam Al-Qur'an ini ungkapan Allah itu menciptakan zatnya sendiri? Tapi dalam Al-Qur'an Allah mengatakan qul Allahu khaliqu kulli syai'. Katakan ya Muhammad, Allah itu menciptakan segala sesuatu, tapi tidak diucapkan dalam Al-Quran. Kita nggak akan menemukan dalam Al-Quran itu Allahu khaliqu ainihi, Allah menciptakan zatnya sendiri. Artinya sangat eksplisit sekali dalam Al-Quran bahwasanya Allah sendiri mengatakan demikian, tidak menciptakan zatnya sendiri. Nggak logis kalau menciptakan zatnya sendiri. Kenapa nggak logis? Diterangkan lagi setelahnya. Karena dalam ayat yang lainnya juga diucapkan wa qala, dan Allah juga bersabda di ayat yang lainnya dalam surat As-Saffat, ya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah itu zat yang menciptakan kalian semuanya dan segala hal apapun yang kalian lakukan. Tapi dalam ungkapan ini Allah tidak mengucapkan wa ma qala wallahu khaliqu ainihi. Tidak mengucapkan Allah khaliqu ain, Allah itu zat yang menciptakan zatnya sendiri. Tidak mengucapkan demikian, tapi mengungkapkan dalam Al-Quran wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wa qala, dan juga dalam surat Al-Fatihah kita sering mendengar ada ungkapan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian alam. Dan tidak mengucapkan wa ma qala, dan tidak mengucapkan ungkapan alhamdulillahi rabbi ainihi. Segala puji bagi Tuhan yang menciptakan, segala puji bagi Allah, Tuhan yang menciptakan zatnya sendiri. Tidak mengucapkan demikian. Lau kana ainahu, kalau seandainya alam semesta ini zatnya Allah, lama kallafahu bitaklifat, maka tidak akan zatnya sendiri diberikan kewajiban gitu loh. Asy-syar'iyyah, ya, syariat asy-syaqqah yang berat gitu, atau yang menyulitkan seperti saum, puasa, wa ghairihi, dan yang lain-lainnya, sholat dan sebagainya. Jadi kalau umpamanya alam semesta ini zatnya umpamanya diri kita juga itu zatnya, umpamanya nggak mungkin loh kita itu dibebani dengan sholat. Wong zat Allah ngapain sholat gitu kan? Tapi kenyataannya kita dibebani untuk sholat gitu loh. Kita ditugaskan untuk puasa dan sebagainya. Jadi nggak logis kalau diucapkan, ada orang mengucapkan aku ini zat Allah, nggak logis seperti itu. Wa minad dalail, dan juga bukti-bukti yang lainnya ala adamil ainiyati min kulil wujuh, atas ketidak beradaannya zat Allah di alam semesta. Maksudnya bukannya alam ini atau atau apa ya, lebih tepatnya itu tidaknya alam ini sebagai zat Allah, ya, atau alam ini bukannya zat Allah gitu loh. Itu dalam segala sisi itu innal insan, ketika manusia idza ta'allaqat iradatuhu, ketika dia mewujudkan keinginannya bitakwini syai', dengan terhadap mewujudkan suatu keinginan terhadap sesuatu hal, malam yakun, yang belum pernah ada, indahu
miliknya, fil kharid, agar tampak lahir atau tampak secara fisik, faqala, maka dia akan mengucapkan kun, jadilah. Walama lam yakun dzalika syai' ba'da ma dzakara. Nah, ternyata setelah itu enggak terjadi. Makanya setelah itu dia akan tahu, arafa bidzauq, dan sadar bahwasanya innahu laisa bi'ainil haq, dia itu bukan Tuhan gitu loh. Bukan zat Tuhan gitu. Jadi umpamanya kita, kalau kita ini zat Tuhan ya, kita ketika mengucapkan umpamanya ya, kita ngomong bagi yang sudah beristrinya, yuk jadi istri 2, istrinya pecah jadi 2, langsung pecah jadi 2 gitu. Tapi faktanya tidak. Berarti artinya kita itu bukan zat Allah gitu. Umpamanya seperti itu. Atau yang lainnya, umpamanya kita mengucapkan corona ini umpamanya, corona hilang, kenyataannya tetap ada gitu. Artinya kita itu bukan zat Allah gitu. Nah itu tadi. Maka kita akan sadar innahu laisa bi'ainil haq, kita itu bukan zat Allah. Li'annahu law kana 'ainahu lam yatakhallaf dzalika syai' lahdatan ba'da ma dzakara. Lah kalau umpamanya seumpama kita zat Allah, maka ketika kita mengucapkan sesuatu dengan ungkapan kun, maka terjadi, bukan malah sebaliknya tidak terjadi gitu. Berarti kita memang bukan gitu. Dan itu fakta gitu, nggak bisa disanggah. Wa qad qala ta'ala idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, dalam surat Yasin. Dan Allah juga berkata dalam surat Yasin, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, apabila dia berkehendak terhadap sesuatu, maka dia akan mengucapkan suatu ucapan kun, jadilah, maka terjadilah itu. Itu kalau Allah mengucapkan kun, jadi bumi, kun, jadi bumi, matahari, kun, jadi matahari, bulan, kun, terbelah, terbelah. Itu kalau Allah. Sedangkan kita ngomong bulan terbelah, nggak bisa. Jadi artinya kita bukan zat Allah gitu. Fa'adamu husuli dzalika syai' lahu ba'da ma dzakara dalilun ala adami muwafaqati iradatihi bi iradatil haqqi fi dzalika syai'. Maka setelah tidak terjadinya apa yang kita inginkan, tidak terbuktinya apa yang kita inginkan, setelah kita mengucapkan ungkapan itu, jadilah tadi, ternyata nggak terjadi, itu merupakan bukti yang benar-benar tak bisa disanggah bahwasanya tidak sinkronnya antara keinginan manusia kita dengan kehendak Allah. Fi dzalika syai', dalam hal tersebut gitu. Artinya kita itu bukan Tuhan berarti. Karena ketika kita ingin sesuatu, seringkali malah nggak bisa, nggak terwujud gitu loh. Dan harus berusaha. Allah itu ingin sesuatu ya, berkehendak sesuatu ya, kun, jadi, fayakun. Nah kita tidak. Itu artinya kita bukan zat Allah. Wa qad jaa'a fi ba'dil athar, dan juga telah diungkapkan juga dalam beberapa keterangan, termasuk dari atharus sahabah, ya bena Adam turidu wa urid wa la yakun illa ma urid fa in salamta li fi ma urid a'taituka ma turid. Wahai bena Adam, wahai anak Adam, turidu, engkau menghendaki apa yang kau inginkan, wa uridu, sedangkan aku menghendaki apa yang aku kehendaki. Tuh Gusti Allah bersabda demikian. Wala yakunu illa ma urid, tapi yang terjadi adalah hanya apa yang aku kehendaki, bukan yang kamu hendaki. Fa in salam tali, apabila engkau mau rela menyerahkan apapun yang kau inginkan, sesuai dengan kehendakku,
maka aku akan memberikannya kepadamu. Fa'atoituka ma turid, apa yang kamu inginkan. Wa in naza'tani fima urid abtuka. Namun apabila engkau menentang apa yang aku kehendaki, apa yang aku inginkan, maka aku akan mempersulitmu fima turid, dalam perkara yang engkau inginkan gitu. Tsumma la yakunu, dan itu tidak akan terjadi illa, kecuali ma urid, apa yang aku kehendaki gitu. Wa hadza aidun yadullu ala annahu ghairuhu. Ini bukti lainnya bahwasanya alam termasuk kita ini bukanlah zat Allah. Lakin laisa mustaqilan li'anna al-istiqlal yaqtadil wujudainil mustaqilaini. Namun walaupun kita itu bukan zat Allah, ya, kita bayangan itu tidak bisa berdiri sendiri. Kalau umpamanya berdiri sendiri, berarti mewajibkan atau menghendaki adanya dua hal yang bisa berdiri sendiri. Kalau ada dua yang bisa berdiri, berarti ada dua Tuhan. Wala istiqlal illallahul wahidul qahar. Tidak mungkin itu berarti menyalahi bahwasanya Allah itulah yang maha berdiri sendiri gitu loh. Dan Allah itu maha esa dan maha perkasa atau maha kuasa. Artinya kalau ada dua yang berkehendak tadi, yang satu berdiri sendiri, yang satu berdiri sendiri, berarti ada dua Tuhan. Dan ini nggak mungkin gitu loh. Kalau ada dua Tuhan, yang satu gontok-gontokan nanti jadinya, saling bertikai, saling berselisih, maka hancurlah alam jadinya. Jadi tidak mungkin. Artinya kita itu hanya sekedar bayangannya, tidak lain dari itu. Jadi demikianlah konsep dari apa yang diterangkan oleh Syekh Abdul Rauf Singkel ya dalam keterangan kitab ini tentang hakikat dari wahdatul wujud yang disampaikan oleh beliau ya. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita termasuk orang-orang yang benar-benar bisa mendalami tasawuf ini, jalan ini dengan benar-benar, sehingga kita bisa menjadi murid-murid yang diberkahi oleh Allah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.